Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dani Prasetyo MBiotek APT selaku penguji pertama. Yang terhormat Bapak Mauris Pandapotan Marpaung selaku penguji kedua dan pembimbing pertama. Dan yang terhormat Bapak APT Purnama MSI selaku pembimbing kedua dan penguji ketiga. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh jenis pelarut terhadap efektivitas antibakteri ekstra kecambah kacang hijau Vigna radiata L terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Latar belakang. Penyakit infeksi merupakan penyebab utama dari kematian dan kecacatan di dunia, di mana penyakit infeksi bakteri termasuk di dalam dua penyakit dengan total pembiayaan terbanyak pada pasien rawat inap, yaitu sejumlah 333.227 kasus berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Infeksi yang sering terjadi adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Antibiotik adalah suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Namun, apabila penggunaannya itu tidak rasional dan tidak tepat, akan terjadi resistensi antibiotik. Oleh karena itu, dengan adanya resistensi ini, kebutuhan antibiotik meningkat, sehingga kebutuhan untuk mencari alternatif antibiotik dari bahan alam pun juga meningkat. Kacang hijau atau Vigna radiata L diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri. Menurut penelitian Jamil dan Anelia pada tahun 2009, kacang hijau mengandung senyawa metabolit berupa flavonoid, tanin, triterpenoid, dan saponin. Efektivitas ekstraksi senyawa itu sangat bergantung pada jenis pelarut, di mana penggunaan jenis pelarut itu berkaitan dengan polaritasnya, karena senyawa-senyawa yang tersaring itu terkait dengan kepolaran dari pelarut tersebut. Karena belum ada penelitian mengenai pengaruh jenis pelarut ekstra kecambah kacang hijau dalam efektivitasnya sebagai antibakteri dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Rumusan masalahnya: 1. Apakah konsentrasi ekstra kecambah kacang hijau Vigna radiata L memiliki efektivitas sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli? Yang kedua, bagaimana pengaruh jenis pelarut terhadap efektivitas ekstra kecambah kacang hijau sebagai antibakteri dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah ekstra kecambah kacang hijau memiliki efektivitas sebagai antibakteri dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Sementara tujuan khususnya yaitu 1. Untuk mengetahui konsentrasi ekstra kecambah kacang hijau yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli berdasarkan jenis pelarutnya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap efektivitas ekstra kecambah kacang hijau Vigna radiata L dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, manfaatnya adalah untuk mengetahui pengaruh pelarut dan pada konsentrasi berapakah ekstra kecambah kacang hijau memberikan efektivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Lalu yang kedua, untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya itu sebagai referensi dan sumber informasi pada penelitian yang berkaitan. Terus bagi universitas itu sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengembangan ilmu pengetahuan terkait penelitian dan kurikulum yang berlaku. Dan bagi masyarakat sendiri yaitu memberikan informasi mengenai efektivitas kecambah kacang hijau sebagai antibakteri, terutama dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tinjauan pustaka.
Taksonomi tanaman. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, order Fabales, famili Fabaceae, genus Vigna, spesies Vigna radiata L. Kerangka teori. Kecambah kacang hijau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menjadi ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak enheksan, di mana diharapkan menghasilkan senyawa metabolit kecambah kacang hijau, yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan terpenoid, di mana fungsi dari senyawa metabolit sekunder ini sebagai antibakteri antara lain mengganggu integritas membran sel, merusak dinding sel, merusak membran, dan menghambat enzim. Akibatnya, bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli akan terhambat atau mati. Kerangka konsep. Yang menjadi variabel independen pada penelitian ini adalah jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak kecambah kacang hijau. Variabel dependennya adalah diameter zona hambat yang terbentuk. Hipotesisnya, 1. Ada pengaruh perbedaan jenis pelarut terhadap efektivitas antibakteri ekstrak kecambah kacang hijau Vigna radiata L dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang kedua, ada pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak kecambah kacang hijau Vigna radiata L dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental laboratorium. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2020 di laboratorium STIK Siti Khodijah dan BBLK Palembang. Sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecambah kacang hijau Vigna radiata L yang segar, tangkai panjang berwarna putih bersih, dan daun berwarna hijau kekuningan. Kemudian dibuat menjadi ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak enheksan, dan dibuat variasi konsentrasi. Prosedur kerja. Kecambah kacang hijau Vigna radiata L dicuci, dirajang lalu dikering anginkan, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Dimasukkan ke dalam botol maserasi, lalu dimaserasi dengan menggunakan 3 pelarut yang berbeda, yaitu etanol, etil asetat, dan enheksan. Kemudian didestilasi vakum dan didapatkan ekstrak kental etanol, etil asetat, dan enheksan kecambah kacang hijau. Lalu dilakukan uji metabolit sekunder, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin dan steroid. Kemudian dibuat konsentrasi ekstrak bervariasi dari konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, 87,5%, dan 100%. Kemudian ekstrak tersebut diujikan kepada bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pengolahan data. Kemudian hasilnya data yang diperoleh itu diukur diameter zona hambatnya, kemudian dibandingkan dengan kontrol positif ciprofloxacin dan dibandingkan dengan kontrol negatif. Lalu juga dilihat hasil zona hambat masing-masing ekstrak. Data yang diperoleh lalu diuji dengan SPSS menggunakan metode uji statistik Kruskal-Wallis. Hasil penelitian. Hasil ekstraksi didapatkan bahwa pelarut etanol itu didapatkan ekstrak kental seberat 119,7 gram dengan rendemennya sebesar 11,4%. Lalu pada ekstrak kental etil asetat didapatkan beratnya 40 gram dengan rendemennya sebesar 3,8%. Lalu untuk pelarut enheksan didapatkan berat ekstrak kentalnya 10 gram dengan rendemennya 0,95%. Kemudian hasil uji fitokimianya itu untuk flavonoid, ekstrak ditambahkan HCl dan logam magnesium, terjadi perubahan warna kekuningan pada ekstrak etanol dan etil asetat yang menunjukkan kalau ekstrak tersebut teridentifikasi mengandung flavonoid. Lalu untuk saponin ditambahkan air lalu dikocok kuat-kuat, lalu dilihat jika terdapat buih
yang bertahan lebih kurang 10 menit tidak hilang, maka ekstrak tersebut positif mengandung saponin. Nah, yang positif mengandung saponin adalah ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat. Lalu yang ketiga diuji triterpenoid dan steroidnya menggunakan reaksi Lieberman-Burchard, yaitu gabungan dari asam asetat anhidrat dan asam sulfat. Terjadi perubahan warna merah keunguan pada ekstrak etanol dan etil asetat yang menunjukkan bahwa ekstrak kecambah kacang hijau itu mengandung triterpenoid. Lalu diuji dengan FeCl3 untuk menentukan ada tidaknya kandungan tanin di dalamnya, dan ketika terjadi perubahan warna hijau kehitaman itu artinya mengandung tanin. Itu bisa dilihat pada ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat. Lalu diuji alkaloidnya menggunakan reaksi Mayer, maka terbentuk endapan putih pada ekstrak etanol, etil asetat, dan N-heksan yang menandakan bahwa ekstrak tersebut mengandung teridentifikasi mengandung senyawa alkaloid. Ini adalah hasil uji efektivitas ekstrak kecambah kacang hijau bakteri Staphylococcus aureus, di mana pada ekstrak etanol itu dari konsentrasi terkecil 6,25% sudah menunjukkan aktivitas antibakteri, yaitu sebesar rata-ratanya 6 mm. Tapi konsentrasi yang paling efektif adalah konsentrasi 100% dengan rata-rata diameter hambatnya 12,5 mm, yang menunjukkan bahwa kategorinya itu termasuk kuat. Untuk ekstrak etil asetat sendiri baru menunjukkan diameter hambat pada konsentrasi 100%, sekaligus merupakan konsentrasi yang paling efektif pada ekstrak etil asetat, di mana hasil rata-rata yang didapatkan adalah 8,5 mm yang menunjukkan kategori kekuatan antibakteri sedang. Lalu untuk ekstrak N-heksan sendiri itu tidak menunjukkan aktivitas antibakteri. Ini adalah grafik hasil rata-rata diameter zona hambat ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dapat dilihat untuk konsentrasinya, semakin tinggi konsentrasi maka diameter zona hambatnya itu juga semakin meningkat. Lalu untuk ekstrak etanol sendiri jika dibandingkan dengan ekstrak etil asetat dan ekstrak N-heksan itu memiliki kemampuan menghambat yang lebih baik. Data yang didapat lalu dibandingkan dengan metode Kruskal-Wallis menggunakan uji SPSS, didapatlah hasil hitungnya itu 0,001, dimana kalau 0,001 itu kan nilai P hitungnya itu di bawah 0,05 yang menandakan kalau HI diterima, yaitu terdapat pengaruh perbedaan pelarut terhadap efektivitas antibakteri ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Lalu ini adalah hasil uji efektivitas ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Escherichia coli. Pada ekstrak etanol, konsentrasi 6,25% sudah memberikan daya hambat dengan diameternya 5,5 mm yang termasuk kategori sedang. Namun yang paling efektif itu konsentrasi 100%, yaitu diameter hambatnya rata-ratanya 18 mm dan kategorinya termasuk kategori kuat. Untuk etil asetat sendiri itu pada konsentrasi 50% sudah menunjukkan aktivitas antibakteri dengan diameter hambatnya itu rata-rata 7,1, di mana itu termasuk kategori kekuatan sedang. Dan yang paling efektif itu 100% dengan diameternya rata-ratanya 14,8%. Untuk N-heksan sendiri tidak memberikan aktivitas antibakteri. Dilihat grafik hasil rata-rata diameter zona hambat ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Escherichia coli. Memiliki kesamaan dengan sebelumnya, dengan Staphylococcus aureus maksudnya. Semakin tinggi konsentrasi maka diameter zona hambatnya juga semakin meningkat. Dan apabila dibandingkan antara ekstrak etanol dengan etil asetat dan N-heksan, yang paling memiliki yang memiliki zona hambat yang baik itu ekstrak etanol jika dibandingkan dengan etil asetat dan ekstrak N-heksan. Kemudian diuji juga statistisnya menggunakan metode Kruskal-Wallis. Didapatlah hasil 0,001 yang menandakan kalau HI diterima, yaitu terdapat pengaruh perbedaan pelarut terhadap efektivitas antibakteri ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Escherichia coli.
Ini adalah pengambilan keputusannya. Jadi jika probabilitas lebih dari 0,05 maka yang diterima adalah HO, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Penelitian ini menggunakan tanaman kecambah kacang hijau yang sudah dideterminasi di laboratorium STIP Sriwigama Palembang. Jadi setelah dirajang dan dikering anginkan, dilakukan maserasi selama 5 hari dengan menggunakan 2 liter pelarut. Kemudian dilakukan lagi remaserasi 2 kali selama 3 hari dengan menggunakan pelarut etanol, etil asetat, dan N-heksan masing-masing 2 liter. 2 liter lagi. Setelah didapatkan ekstrak kental, kemudian dilakukan pengujian fitokimia, di mana ekstrak etanol terbukti mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri antara lain tanin, flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin. Ekstrak etil asetat juga mengandung senyawa-senyawa yang sama. Namun pada saat penelitian dapat dilihat pada gambar kalau etil asetat itu memiliki kandungan senyawa metabolit yang lebih sedikit daripada etanol, karena hasil yang didapatnya maksudnya itu hasil pada gambarnya itu hasilnya itu lebih sedikit. Sementara untuk N-heksan hanya teridentifikasi mengandung flavonoid dan triterpenoid. Kemudian dibuat variasi konsentrasi dan diuji kepada bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Untuk kontrol positifnya sendiri itu digunakan ciprofloxacin 5 mikrogram. Sedangkan kontrol negatifnya digunakan pelarut Aquades, etil asetat, dan N-heksan. Penelitian ini menggunakan metode difusi agar. Dari hasil uji efektivitas antibakteri ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang telah diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37,5 derajat Celcius, didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol kecambah kacang hijau memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada konsentrasi 6,25 sampai 100%. Itu untuk ekstrak etanol. Dan konsentrasi yang paling efektif menghambat itu pada ekstrak etanol sebesar 12,5 mm. Untuk ekstrak etil asetat sendiri dan ekstrak N-heksan, ekstrak etil asetat dalam menghambat Staphylococcus aureus itu paling efektif seperti yang sebutkan tadi pada konsentrasi 100% dengan diameter zona hambatnya 8,5 mm. Dan untuk N-heksan sendiri tidak menghambat. Untuk E. coli yang paling efektif menghambat adalah konsentrasi 100% pada ekstrak etanol dengan diameternya 18 mm. Kategorinya adalah kategori kuat. Lalu untuk ekstrak etil asetat itu menunjukkan diameter hambatnya sebesar 14,8 mm termasuk kategori kuat, dan N-heksan itu tidak mengandung aktivitas antibakteri. Pembahasannya, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Hal ini dikarenakan kemampuan dan sifat pelarut dalam melarutkan senyawanya itu berbeda-beda tergantung dari tingkat kepolaran pelarut dan senyawa yang diekstraknya. Bisa dilihat kalau pelarut etanol itu kan merupakan pelarut yang paling polar dibandingkan pelarut etil asetat dan N-heksan tadi. Akibatnya zat-zat metabolit sekunder yang tersari itu lebih banyak jika dibandingkan dengan kedua ekstrak tadi. Maka itulah mengapa ekstrak etanol ini lebih efektif menghambat bakteri jika dibandingkan dengan ekstrak etil asetat dan ekstrak N-heksan. Lalu untuk aktivitasnya sendiri dilihat bahwa ekstrak etanol, etil asetat, dan kontrol positif ciprofloxacinnya itu memiliki daya hambat yang lebih baik pada bakteri gram negatif Escherichia coli dibandingkan dengan bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur dinding sel pada bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pada Escherichia coli, menurut penelitian Rastina tahun 2015, itu walaupun dinding selnya berlapis-lapis, tapi penyusun peptidoglikannya itu tipis. Sementara untuk Staphylococcus aureus, walaupun dinding selnya tidak sekompleks Escherichia coli, tapi tersusun atas lapisan peptidoglikan yang lebih tebal. Oleh karena itu, bakteri gram negatif Escherichia coli itu lebih sensitif ketika diuji
dengan menggunakan ekstrak etanol kecambah kacang hijau, dengan ekstrak etil asetat kecambah kacang hijau, dan dengan kontrol positifnya itu sendiri. Kesimpulannya, ekstrak kecambah kacang hijau memiliki efektivitas sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, di mana ekstrak etanol kecambah kacang hijau konsentrasi 100% merupakan konsentrasi yang paling efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan kategori kekuatannya kuat. Lalu ekstrak etil asetat itu menghambat bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 100% dengan rata daya hambatnya 8,5 mm dan termasuk kategori kekuatan sedang. N-hexan tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Lalu untuk ekstrak etil asetat kecambah kacang hijau yang menghambat Escherichia coli itu memiliki rata-rata 14,8 mm dan termasuk kategori kekuatan kuat. Untuk N-hexan tidak memiliki aktivitas antibakteri. Sementara ekstrak etanolnya itu kekuatannya 18 mm, kekuatannya dengan kategori kekuatan kuat. Jenis pelarut sangat berpengaruh terhadap efektivitas antibakteri ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Hal ini bisa kita lihat dari perbedaan diameter hambatnya, di mana ekstrak etanol yang paling polar itu memiliki daya hambat yang lebih baik dibandingkan kedua ekstrak lainnya. Sarannya, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai isolasi bahan aktif di dalam ekstrak kecambah kacang hijau yang paling efektif sebagai antibakteri. Jadi untuk mengetahui kira-kira senyawa metabolit sekunder mana yang paling berpengaruh, atau memang ditentukan senyawa metabolit sekunder mana yang memang memiliki aktivitas antibakteri. Apakah itu dari flavonoidnya, apakah itu dari taninnya, apakah itu dari saponinnya. Terus yang kedua, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas antibakteri ekstrak kecambah kacang hijau terhadap bakteri atau mikroorganisme lainnya penyebab infeksi. Terus yang terakhir, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuat sediaan obat yang tepat dan lebih praktis dari ekstrak kecambah kacang hijau agar lebih mudah digunakan di masyarakat. Itulah tadi presentasi saya mengenai hasil penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.